Shalom saudara, dalam Pastor Message hari ini. Saudara, bulan Desember biasanya kita identikkan dengan bulan yang penuh dengan damai, bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa saudara? Bukan karena kita mau terima THR, tetapi saudara, karena ada satu momen yang luar biasa yang kita semua umat Tuhan itu mengalaminya saudara. Yaitu apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus menjadi momen yang sangat penting sekali bahkan bagi dunia ini, bagi seluruh umat manusia saudara. Dan dikatakan bahwa ini adalah momen pembawa damai bagi semua orang. Karena Yesus lahir ke dalam dunia ini untuk menebus setiap kita, untuk memperdamaikan setiap kita saudara. Hari ini kita belajar sama-sama untuk kita juga bisa menjadi pembawa damai. Tetapi pembawa damai yang seperti apa saudara? Dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara perhatikan baik-baik. Damai sejahtera di bumi di antara manusia. Ada kualifikasinya. Yang berkenan kepadanya. Ini bagi setiap siapa saudara? Setiap kita yang disebut sebagai umat Tuhan yang berkenan di hadapannya saudara. Saudara, kadangkala kita salah memahami yang namanya pembawa damai. Kita memahami kalau orang yang membawa damai itu berarti mengusahakan supaya tidak ada yang namanya keributan. Apakah itu betul saudara? Saya katakan tidak 100% itu benar. Karena nyatanya saudara, kalau kita menganggap Yesus sebagai pribadi yang turun dalam dunia ini sebagai pembawa damai saudara, ternyata pada waktu dia lahir saudara, tidak semua orang merasakan benar-benar yang namanya damai. Damai bagi siapa? Bagi para gembala saat itu saudara, yang diberitakan oleh malaikat suatu kesukaan yang besar saudara, yaitu telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan bagi siapa lagi? Bagi orang-orang Majus saudara. Dan bagi siapa lagi? Bagi setiap orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus bahwa Yesus adalah Mesias saudara. Tetapi saudara, tidak menjadi suatu kedamaian bagi Herodes. Kita tahu saudara, Herodes saat itu malah ingin membunuh bayi Yesus ini. Loh, ini berarti kehidupannya tidak dipenuhi oleh damai sejahtera saudara, walaupun Yesus lahir. Jadi saya bisa pahami seperti ini saudara. Ternyata yang namanya kedamaian atau membawa damai itu sebenarnya tidak diukur dari situasi kondisi. Bahwa yang namanya damai itu tidak boleh ada yang namanya keributan. Tidak seperti itu. Justru saudara, pada waktu Yesus lahir dalam dunia ini, dia itu memiliki resiko saudara. Karena apa? Buktinya dia harus mati di kayu salib. Itu resiko terbesar yang harus Yesus tanggung. Dan saudara, ternyata kelahiran Yesus juga bahkan sampai saat ini tidak membuat semua orang itu lantas menerima kedamaian. Ada saja yang menolak Yesus saudara. Masih ada martir-martir saudara. Penginjil-penginjil yang memberitakan Injil, mereka dianiaya, mereka dibunuh. Karena apa? Nama Tuhan. Jadi saudara, saat ini kita harus pahami betul. Yang namanya pembawa damai itu bukan tipikal orang yang yes man saja. Maksudnya berkata iya demi menyenangkan orang lain. Berkata iya supaya situasi itu menjadi tenang, stabil. Tidak. Tetapi saudara, yang namanya pembawa damai itu harusnya sama seperti Yesus saudara. Bahwa ada satu masalah, ini jelas saudara, manusia mengalami masalah, jatuh dalam dosa, dan perlu diperdamaikan hubungannya dengan Allah. Maka harus ada pribadi saudara yang turun dalam dunia ini mengorbankan dirinya demi kepentingan banyak orang saudara. Jadi solve the problem, menyelesaikan suatu masalah yang ada. Dan apakah saudara, dengan Yesus menyelesaikan satu masalah ini, semua orang bersuka cita? Tidak juga, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka itu justru tidak bersuka cita. Bahkan tidak senang saudara dengan apa yang Yesus lakukan. Tetapi dikatakan bagi setiap kita yang mau menerima hal tersebut, yang mau menerima keselamatan, yang mau menerima niat baik daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan pengorbanannya saudara, maka setiap kitalah yang akan menerima damai sejahtera itu saudara, yang melampaui segala akal. Karena itu dikatakan di dalam Lukas tadi bahwa damai sejahtera bagi yang berkenan kepadanya. Bagi orang-orang yang mau menerima siapa? Menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Jadi hari ini saudara, kita belajar sama-sama.
sudah akhir tahun. Sudahkah selama 1 tahun ini kita benar-benar menjadi pembawa damai, saudara? Bukan pembawa damai untuk menghilangkan keributan yang ada, tidak. Justru ada satu masalah, ada keributan. Kita masuk ke dalamnya, saudara. Kita menjadi solusi bagi masalah tersebut. Dan biarlah masalah itu bisa selesai dengan baik dimanapun kita berada. Entah di dalam gereja, dimulai dari keluarga, saudara, di dalam pekerjaan. Jadi bukan tipikal orang yang mau menyenangkan telinga banyak orang. Tidak, saudara. Tetapi di mana ada masalah, kita turun di dalamnya, masalah itu bisa selesai. Baru dikatakan, kita adalah peacemaker, kita adalah pembawa damai. Karena itu saudara, berjuang terus dalam kehidupan ini. Tentunya kita terus belajar firman Tuhan supaya semakin mengerti, saudara. Sehingga iman kita semakin bertumbuh dengan benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita dilayakkan, setiap kita menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menjelang akhir tahun, saudara. Semangat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.